Selamat datang di presentasi hasil penelitian dari efikasi OMEK, laryngoscope radiopaten dan laryngoscope konvensional dalam melakukan intubasi di kamar operasi Rumah Sakit Umum Pusat Saleh Denpasar. Terima kasih atas kehadiran saudara dan saudari. Ini adalah sebuah trial untuk presentasi maju hasil tesis yang akan saya sampaikan pada hari Senin esok jam 12.30. Untuk mengingatkan kembali terkait penelitian yang saya jalani ini memiliki landasan pada 6 hipotesis penelitian saya. Dari 6 tersebut, maka yang perlu dilihat adalah pada 5 poin pertama secara garis besar, kemudian di poin pada 5 poin pertama, membandingkannya adalah video laryngoscope dengan laryngoscope konvensional. Yang dibandingkan adalah dari mulai waktu intubasi, laryngoscopy, kemudian respon hemodinamik dan bentuk kemudian driver permeglacen dan percentage produk kolonium, kesuksesan intubasi, cedera jalan nafas atas, dan penularan intubasi. Mengapa hal ini menjadi penting? Pada penelitian di awal sempat pada presentasi di usia penelitian sebelumnya sampaikan mengapa harus menggali data lebih lanjut atau mengulang data lebih lanjut pada bagian dari laryngoscope konvensional. Karena penelitian ini bersifat non-inferior study, di mana harus melihat pada penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan sampel. Dari penelitian sebelumnya tidak ada yang memiliki kesamaan sampel, dikarenakan karena penelitian sebelumnya hidup dengan pun menggunakan populasi Caucasian dan bukan populasi Asia, utamanya untuk Asia Tenggara. Sehingga ada perbedaan-perbedaan, mulai dari perbedaan bentuk kepala, perbedaan berat kepala tentunya, sehingga tidak hanya fokus pada perbedaan dari indeks massa tubuh, tetapi perbedaan kepala juga berbeda, karena raskonskopis juga akan berbeda. Di sana memiliki laryngoscopis atau petugas-petugas medis yang jauh lebih besar badannya dibandingkan oleh petugas-petugas medis Indonesia. Perbedaan-perbedaan tersebutlah sehingga harus diperlukan adanya pembanding yang cukup ideal, di mana sampel populasinya sama, kemudian yang melakukan atau laryngoscopis juga adalah hal yang serupa untuk membandingkan tiga alat tersebut. Kemudian untuk poin ke-6, baru di sini akan membandingkan secara non-inferior study antara video Parkan dan dibandingkan dengan OMEK yang saya ciptakan. Itu akan membandingkan 9 variabel, akan membandingkan 11 variabel. 11 variabel itu akan dijelaskan. Berikut adalah dari karakteristik dari sampel itu. Bila kita bisa melihat di sini bahwa semua data bersifat heterogen dan tidak terdistribusi pada setiap grup, baik itu grup laryngoscope konvensional, baik itu grup Megrange maupun grup OMEK. Hal ini terbukti ketika dilihat dari nilai P yang kurang dari 0, sehingga data yang tidak heterogen, kemudian data tidak terdistribusi. Kita bisa melihat pada data-data P tersebut bahwa semua nilai P di bawah 0,5. Setiap grup nilai 0,5. Untuk penelitian yang bersifat sangat spesifik, ini menjadi tidak ideal untuk dilakukan karena penelitian yang sangat spesifik mengharapkan adanya sebuah kesamaan, adanya sebuah homogenitas dan sebuah data yang terdistribusi secara. Tapi jika target sebuah penelitian adalah bersifat applicable, maka sebisa mungkin data bersifat heterogen dan data tidak terdistribusi, sehingga pengaplikasiannya bisa disebar sebesar mungkin pada kondisi yang berbeda. Halo Kak. Untuk variabel perancu pada penelitian ini sebelumnya sudah disampaikan adalah usia dan indeks misalnya. Pada usia dan indeks massa tubuh, maka kita harus melihat bahwa nilai P di sini, kita harus melihat dulu apakah perbandingannya ada perbedaan atau tidak. P di sini lebih dari 0,0. Artinya tidak ada perbedaan tiap grup, baik itu secara multivariat pada kotak merah maupun secara bivariat pada kotak biru. Nah, jika P lebih dari 0,05, maka sebaran data tidak aman.
maka tidak dilakukan normalisasi data. Nah, interquartile range yang tidak berbeda tiap grup memiliki homogenitas data yang sama. Itu memiliki homogenitas data yang sama. Dapat disimpulkan bahwa tidak diperlukan adanya uji analisis rancu dikarenakan tidak dapatnya perbedaan sampel rancu dalam grup independen, sehingga variabel rancu variabel rancu ini tidak berubah di eksperimen. Kita mulai dari yang pertama. Hipotesis yang pertama, saya akan melihat untuk menguji maka melihat dari hipotesis nolnya. Nah, pada hipotesis nol dalam kalimat bahwa waktu intubasi laryngoscop video tidak lebih cepat dari laryngoscop konvensional. Kita bisa lihat pada data dari Bose and Whisker di sebelah sini, sebelah kiri Anda. Pada data Bose and Whisker kita bisa lihat bahwa penyebaran data masing-masing jelas tidak normal dan tidak homogen. Terdapat banyak sekali outlier di sana. Kita bisa lihat bahwa skewness dan kurtosisnya cenderung. Nah, karena data tidak dihomogenkan dan data tidak dibuat normal, maka tidak juga dilakukan transformasi data dan tidak juga menghilangkan, karena itu akan menghilangkan juga akhirnya. Kita bisa melihat bahwa pada kotak sebelah kanan merah, ketika dibandingkan dengan penelitian dari memang terbukti mulai dari Hernandez, Lukman, dan Bergipri hingga Kalifa Cheryl, itu terbukti bahwa memang menggunakan video laryngoscop terbukti signifikan lebih baik, lebih cepat mencapai waktu intubasinya ketimbang menggunakan laryngoscop konvensional. Kita bisa melihat bahwa dengan nilai P 0,000 dan bahwa P kurang dari 0,01. Lalu pertanyaannya, mengapa bisa, kalau kita bisa melihat data dari ini adalah Megret, mengapa data Megret di sini jauh lebih lengkap waktu intubasinya ketimbang data dari Omeg? Nah, analisis lebih lanjut yang kenyataan tersebut saya pertanyakan jika saya mencoba untuk analisis lebih lanjut, kenapa itu bisa terjadi? Ini dikarenakan adanya penggunaan alat atau teknik bantu, bahwa kita bisa, ketika saya melihat dengan mengkorelasikannya, jadi sebuah perbandingan korelasi, bukan sebuah korelasi, saya menemukan bahwa R itu sama dengan plus 0,354 dengan nilai signifikansi P 0, sangat signifikansi. Ini menunjukkan bahwa ada korelasi positif yang signifikan. Tapi di sana penggunaan alat atau teknik bantu memperbanyak intubasi. Kemudian saya juga bertanya, apa jangan-jangan bisa dikatakan peletakan residen, karena pada penelitian sebelumnya dikatakan bahwa penggunaan video laryngoscop itu semakin panjang usia seseorang atau semakin berpengalaman, waktu intubasi yang dibutuhkan akan semakin lama. Memang terdapat korelasi terbalik atau korelasi negatif dengan nilai R di sini adalah 0,124 dengan nilai signifikasi P 0,03, sehingga bersifat insignifikan. Secara statistik ya insignifikan, tetapi secara klinik itu cukup signifikan. Ini bisa dikarenakan bahwa nilai dengan power 99% dengan confidence interval sampai 99% juga itu membutuhkan data yang lebih banyak. Jadi clinically significant, but statistically insignificant. Nah, ini membutuhkan data yang lebih banyak. Nah, dari clinically significant saja, dan kita sudah bisa melihat dari perbandingan terbalik di sana, bahwa kita bisa menemukan bahwa dengan adanya video laryngoscop Omeg dibandingkan dengan Megret, kita mendapat adanya lean learning curvature pada Omeg, tetapi high learning curvature pada Megret. Berat kepala versus kontak motorik laryngoscopik juga menjadi acuan, bahwa selama ini kita berpikir bahwa IMT, tetapi kalau bila dilihat lagi secara spesifik bahwa area pekerjaan yang dilakukan dengan melakukan laryngoscopik ada di daerah kepala. Nah, sedangkan IMT menggambarkan keseluruhan tubuh. Sehingga meskipun orangnya semakin besar, tapi dia semakin tinggi, tentunya akan terdapat bias di sana. Karena kita hanya akan memanipulasi bagian kepalanya saja. Jadi bahwa tampak bahwa IMT itu normal, tapi kepalanya besar, akibat badannya besar seperti Caucasian, itu juga akan menghambat. Dan pada penelitian sebelumnya pun
Hernandez, Sukmat, Patnan, dan Burdini dan Carpaccio itu menggunakan subjek penelitian yang Caucasian, sehingga diperlukan adanya subjek penelitian yang spesifik pada Indonesia khusus kepada Aso. Sehingga dengan seperti ini bisa hipotesis nol terbantahkan bahwa waktu intubasi laringoskop video konten tidak lebih cepat dari waktu laringoskop konvensional. Jadi bisa terbantahkan bahwa memang ternyata waktu intubasi laringoskop video itu lebih cepat, sehingga hipotesis nol terbantahkan. Kemudian dari yang kedua adalah tentang waktu laringoskopi. Kita lihat dari hipotesis nol nanti. Untuk hipotesis nol adalah waktu laringoskopi video tidak lebih cepat dari laringoskop konvensional. Kita bisa lihat di sini bahwa secara keseluruhan nilai P adalah 0,00 kurang dari 0,01, sangat signifikan. Tetapi bila kita melihat pada masing-masing dari individu, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan di sana. Bahwa P semua di atas 0,01. Nah, dari sekian banyak penelitian, maka hanya ada 2 penelitian mendukung kesamaan dengan ini, adalah Burdini dan Carpaccio. Nah, pada penelitian tahun 2017, ini bentuk rancang bangunan yang sama dengan kompetitornya. Menjadikan bahwa tidak terdapat perbedaan. Jadi bentuk rancang bangunannya sama di antara pembandingnya. Nah, di sana menciptakan bahwa waktu laringoskop satu dengan yang lainnya tidak menjadi berbeda. Tapi sedangkan pada Burdini dan Carpaccio bentuk rancang bangunan yang berbeda pada setiap kompetitornya. Nah, pada penelitian OMEK kali ini tidak terdapat perbedaan rancang bangunan yang begitu berbeda, tetapi terdapat perbedaan asumsi dari cara penggunaan yang berbeda pada setiap alatnya. Nah, di sini bahwa lalu menjadi pertanyaan, mengapa waktu migrate menjadi lebih lama? Kita bisa melihat di sini bahwa outliers migrate bisa sampai 4 dan kemudian seterusnya dan cukup jauh dibandingkan pada waktu. Di sini kita bisa lihat bahwa bila menggunakan alat bantu terdapat korelasi positif dengan nilai R 0,9, tapi P-nya lebih dari 0,01, di mana itu menjadi tidak signifikan. Terdapat korelasi positif namun tidak signifikan. Hal ini bisa disebabkan karena disebabkan adanya blocking view. Blocking view yang diakibatkan oleh seperti magil itu membuat lebih susah untuk bisa melihat epiglottis menjadi lebih jelas. Secara klinik bisa terbukti bahwa adanya sebuah korelasi, bahwa itu bernilai signifikan, tetapi secara statistik tidak signifikan. Dan dari tahapan residen pun sama. Jika dibandingkan dengan korelasi dan tahapan residen, terdapat korelasi terbalik dengan nilai R 0,52, min 0,52, dengan nilai signifikansi 0,394 atau kurang dari 0,1. Nilai ini bersifat insignifikan secara statistik, tapi seperti yang tadi sudah dijelaskan pada waktu intubasi bahwa lean learning curvature di sana cukup jelas bahwa dengan menggunakan OMEK, lean learning curvature bersifat lean atau landai, sedangkan pada migrate bersifat steep atau tajam. OMEK ini terbukti membuat visualisasi plika vokalis menjadi lebih cepat, dimungkinkan karena rancang bangunan yang sama seperti laringoskop konvensional, sehingga kerasan bagi pengguna, utamanya pada pengguna-pengguna yang sudah lama terbiasa menggunakan laringoskop konvensional. Maka pada hipotesis ini, hipotesis nol terbantahkan bahwa waktu laringoskop jelas lebih cepat daripada laringoskop video, jelas lebih cepat daripada laringoskop konvensional. Kemudian pada hipotesis nol, pada hipotesis nolnya sendiri, untuk yang ketiga adalah tentang cedera jalan. Berangkat dari cedera jalan nafas video laringoskop laten tidak lebih banyak daripada konvensional. Bila kita melihat dari video laringoskop video dibandingkan dengan konvensional, maka terdapat signifikansi di bawah 0,01. Terbukti cukup. Namun bagaimana jika membandingkan antara OMEK dengan laringoskop konvensional dan migrate dengan laringoskop konvensional? Nah, tidak ada
Tampaknya memang tidak terdapat perbedaan sama sekali di sini. Kita bisa lihat bahwa nilainya semua di bawah 0, di atas 0,1. Pada penelitian sebelumnya belum pernah ada yang membandingkan terkait tentang berapa cedera jalan nafas. Ini adalah penelitian pertama yang membandingkan cedera jalan nafas. Nah, lalu menjadi pertanyaan lagi, kenapa di sini bisa kelihatan bahwa pankreas memiliki jumlah yang lebih besar sehingga nilai P-nya adalah maaf, sehingga outliers yang lebih banyak di sana, kemudian proses selalu lebih ke arah kanan. Ini dikarenakan karena penggunaan alat atau teknik bantu menyebabkan hal tersebut. Bahwa dengan nilai R di 0 plus 0,092 dengan tahapan residen di R plus 0,018. Terbukti bahwa dengan adanya korelasi positif dan bersifat signifikan. Memang secara statistik insignifikan, tetapi kita bisa lihat bahwa secara clinically proven signifikan. Kita bisa melihat bahwa terdapat perbedaan cukup jauh dan cukup jomplang antara dan terdapat korelasi bermakna klinis, tapi tidak bermakna power tinggi menggunakan sampel yang lebih banyak sehingga dapat dikatakan pada hipotesis ini, maka diterima bahwa cedera jalan nafas laryngoscopy idiopaten tidak lebih banyak dari laryngoscopy konvensional. Dilihat bahwa nilainya adalah tidak bahwa cedera jalan nafasnya tidak banyak perbedaan. Lalu kemudian untuk delta MAP. Untuk delta MAP laryngoscopy video tidak lebih kecil dari laryngoscopy konvensional. Untuk hal ini kita bisa melihat bahwa nilai P yang dibandingkan antara laryngoscopy video dibandingkan laryngoscopy konvensional adalah P 0,0, berarti signifikan. Berarti jelas bahwa terdapat perbedaan dari perubahan atau swing di sana. Kalau kita bisa melihat pada setiap grup yang dibandingkan dengan dengan kita konvensional yang di bawah 0,01 jelas terdapat perbedaan di sana. Di sini ada 0,03, di bawah 0,1, dan di sini 0,00. Di sana bahwa jelas terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, pada penelitian sebelumnya, Pak juga telah menyampaikan tentang swing hemodinamik tersebut. Namun jelas kalau pada penelitian ini terdapat perbedaan signifikan, sedangkan pada fakta tidak terdapat perbedaan signifikan. Hal ini dikarenakan bentuk rancang bangunan yang memiliki learning curve factor yang sama dengan alat uji lainnya pada penelitian papan, namun berbeda dari alat yang dipakai biasanya oleh laryngoscopis pada sehari-hari. Lalu menjadi pertanyaan muncul, mengapa laryngoscopy konvensional di sini menjadi lebih memiliki swing dibandingkan dengan pembanding pada grup yang lain. Nah, untuk laryngoscopy konvensional menjadi lebih swing itu dikarenakan setelah saya coba untuk mencari tahu terdapat pada tahapan residensial. Pada tahapan residen di mana nilai R kurang lebih dengan nilai korelasi minus 0,7 korelasi terbaik dengan P 0,025. Korelasinya adalah bersifat negatif atau terbalik. Statistik insignifikan, tetapi klinikly signifikan di sana. Bahwa di sana kemampuan mendapat seleksi plika vokalis lebih cepat akan mempercepat perkiraan trajektori dari arah EKG untuk dapat dilakukan intubasi. Sehingga manipulasi jalan nafas dapat. Hal ini berimbas pada outcome less traumatic dan less swing hemodinamik. Untuk hipotesis 0, maka delta MAP dengan laryngoscopy video tidak lebih kecil dari laryngoscopy konvensional ditolak. Berikutnya untuk hipotesis selanjutnya adalah hipotesis 0 untuk delta HR. Tidak berbeda juga dari delta MAP, bahwa di sini yang signifikan adalah konvensional yang adalah pada OMEC. Memang kalau dibandingkan dengan laryngoscopy video dibandingkan konvensional terdapat signifikan secara kuat. Tapi kalau kita melihat hanya pada pembanding pada masing-masing atau bivariat antara OMEC dengan konvensional, kemudian OMEC dengan OMEC dengan laryngoscopy konvensional, maka nilai OMEC menjadi lebih signifikan di sana karena di bawah 0,1. Pada Patan juga hanya ada satu penelitian yang menunjukkan ini pada penelitian Patan tahun 2017, mereka tidak ada perbedaan sama sekali di antara kedua alat mereka. Hal ini dikarenakan bahwa kedua alat yang mereka alat uji adalah alat yang sama dan biasa dipakai oleh semua
laringoskopi sama penelitian tersebut. Laringoskopnya mengapa laringoskop tidak menjadi lebih swing? Dikatakan lebih sulit untuk bisa melihat atau mempercepat proses evolusi perikap vokalis untuk bisa melakukan intubasi. Prolong di sana akan menyebabkan terjadinya swing yang lebih besar dan tahapan residen misalnya semakin tinggi tahapan dari residen atau tahapan dari laringoskopis atau pengalaman semakin tinggi pengalamannya, semakin cepat dia bisa melakukan, dia bisa semakin menekan sehingga bisa berikutnya korelasi negatif dengan nilai F0,062. Namun karena P-nya tetap di bawah 0, karena P-nya dan ini bersifat signifikan dengan P bernilai 0,6, sehingga terbukti bahwa untuk dari heart rate-nya sendiri menjadi lebih cepat untuk bisa naik, dan itu tergantung dari seberapa pengalamannya sekarang. Sehingga untuk hipotesis 0 ini kita lalu untuk hipotesis 0 for McLaughlin. Hipotesis 0 untuk berikutnya adalah untuk for McLaughlin laryngoscope video tidak lebih besar dari laryngoscope konvensional. Pada penelitian ini kita bisa lihat bahwa nilai P secara suara dan 0,02 nilainya menjadi tidak signifikan di situ. Jadi sehingga untuk for McLaughlin tidak ada perbedaan. Hal ini serupa dengan penelitian-penelitian yang lainnya, yaitu pada Hernandez, Fatnan, Durbigny, dan Karipacherin. Namun pada penelitian itu terdapat signifikansi yang sangat besar, bahwa dengan P sampai di bawah 0,05 karena masing-masing menunjukkan confidence interval 90%, di bawah 90%. Dari yang hanya berbeda hanya pada Lukman. Pada Lukman itu terdapat tidak jauh berbeda dengan apa yang didapatkan pada penelitian. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dikarenakan hanya pada penelitian ini dibandingkan penelitian lainnya kriteria inklusi pada penelitian lebih ketat. Populasinya berbeda, ras, berat badan, secara total, dan utamanya adalah berat kepala. Penggunaan alat atau teknik bantu diizinkan pada penelitian ini, sedangkan tidak pada penelitian lain. Sehingga pada penelitian Hernandez, Fatnan, Durbigny, dan Karipacherin, kita bisa melihat bahwa terdapat perbedaan signifikan di sana. Untuk melihat for McLaughlin sendiri. Pada Hernandez kita bisa lihat POP 0,00, pada Fatnan 0,01, kemudian Durbigny 0,000, dan pada Karipacherin di 0,01. Lalu apa menjadi tidak signifikan? Sekali lagi adalah karena penggunaan alat pembantu teknik intubasi. Di sini adalah menggunakan burp behind right pressure, penggunaan sel di sini. Terdapat plus 0,196 dengan nilai signifikansi 0,01. Berkorelasi positif dengan nilai signifikansi secara statistik. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini jika memang membandingkan antara stok konvensional dengan video, memang tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap formula. Tapi mengapa hal itu bisa terjadi? Itu dikatakan adanya penggunaan alat bantu teknik intubasi di sini. Sehingga perbedaan tersebut tidak terlihat secara jelas. Sehingga hipotesis nolnya itu. Berbeda dengan unsur perbandingan pukul, tidak terdapat hal yang signifikan di sini untuk video laryngoscope dengan konvensional, dan itu agak berbeda dengan yang didapatkan pada Durbigny dan Karipacherin. Sekali lagi, alasannya adalah yang sama. Karena dengan alat bantu teknik yang pada Durbigny dan Karipacherin itu tidak diizinkan, sedangkan pada Lukman itu diizinkan untuk menggunakan alat teknik intubasi agar dapat bisa mengelakkan dua kebutuhannya lebih baik. Mengapa tidak demikian? Karena penggunaan alat bantu, karena penggunaan alat atau teknik bantu itu terjadi bahwa ini menunjukkan korelasi negatif, korelasi terbalik, sehingga semakin banyak menggunakan bantu, semakin kecil nilai pokok. Maksudnya semakin sedikit menggunakan alat bantu, atau semakin kita menggunakan bantu, maka semakin besar nilai pokoknya, dan semakin besar penggunaan alat bantu, maka semakin kecil pokoknya. Itu korelasi negatif dalam nilai signifikansi yang cukup baik. Sehingga hipotesis 0 diterima. Untuk waktu laryngoscopicnya sendiri,
untuk waktu lari atmosfer dan waktu itu bahasa Omek tidak lebih buruk dari migrate emisi pada BLABM. Ini adalah membandingkan untuk non-inferiority pada poin dan dari hipotesis penelitian. Ini adalah data. Kita menggunakan data forest plot gitu. Bahwa pada data forest plot itu perlu disampaikan kita karena datanya non-inferiority, kita harus melihat bahwa perbandingan dari alat migrate dengan konvensional, kemudian dari alat baru OMEC dengan konvensional, kemudian dibandingkan keduanya pada odds ratio. Sebenarnya ada tiga hal yang bisa kita pakai, mulai dari risk ratio, odds ratio, maupun hazard ratio. Mengapa saya menggunakan odds ratio dan tidak menggunakan yang lain? Pada penggunaan odds ratio dan risk ratio itu sama-sama yang satu arah jalannya, tidak dua arah. Dan ini memang sesuatu, tapi kenapa tidak menggunakan? Karena kalau pada penelitian seperti ini, untuk penggunaan risk ratio tidak applicable dengan penelitian seperti ini, sehingga membutuhkan model penelitian yang sehingga membutuhkan odds ratio dan bukan risk ratio. Dan kenapa tidak menggunakan hazard ratio? Karena pada menggunakan hazard ratio itu adalah untuk melihat perbandingan dua arah, jadi bukan satu arah. Sedangkan pada non-standard research tadi ini ada untuk melihat efek satu variabel pada variabel lain, dan bukan sebaliknya dari variabel lain ke efek variabel di awal. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini pada laryngoscopic convention, pada waktu laryngoscopic sendiri untuk perbandingan migrate dengan laryngoscopic konvensional dia berada di sebelah kanan. Kita selalu melihat pada odds ratio 1, karena odds ratio 1 memiliki potensi dengan nilai yang sama. Nilai odds ratio dari G berada sepenuhnya pada nilai sisi kiri dari odds ratio 1. Jadi bila ini adalah sepenuhnya sisi kiri dari odds ratio 1 ini tidak berpotongan sama sekali, dan dia mendekati arah 0, maka nilai atas pada uji dan nilai atas pada uji alasan data ini. Kemudian waktu intubasi adalah jarak yang terpaut jauh, memang dikarenakan jumlah outlier pada banyak seperti akan betul. Nah, kalau kita melihat seperti ini merupakan sebuah syarat bahwa sebuah penelitian menjadi lebih superior dari alat atau teknik menjadi lebih superior. Dia tidak berpotongan dengan odds ratio 1, dan dia berada pada sebelah kiri dari batas atas dari odds ratio pada penelitian sebelum. Demikian juga pada waktu intubasi kita bisa melihat bahwa tidak berpotongan dengan angka satunya, dan merupakan bagian dari sebelah kiri dari batas atas waktu intubasi pada penelitian sebelumnya, atau pada penelitian antara migrate dengan laryngoscopic. Kita bisa melihat bahwa jaraknya cukup terpaut jauh di sini, dari 1 sampai 22. Ini dikarenakan kalau jumlah dari outliers yang begitu banyak pada grup tersebut. Ada grup tersebut outliers pada laryngoscopic konvensional itu cukup jauh di sana, banyak sekali. Maka bisa terjadi penyimpangan yang cukup besar. Dari hal seperti ini kita bisa menyimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak, bahwa laryngoscope intubasi dan laryngoscope waktu intubasi OMEC yang dikatakan bahwa tidak lebih dari 20% itu sudah kenyataannya adalah lebih baik, bukan lebih baik. Kesimpulannya adalah superior. Lalu pada uji hipotesis 0 delta MAP, alasan untuk intubasi, delta HR atau perubahan intubasi, kita bisa lihat di sini bahwa semua dari data plot yang bisa kita lihat semua berpotongan dengan nilai odds ratio 1. Jadi kita lihat yang bagian bawah selalu berpotongan dengan odds ratio 1. Namun tidak melewati dari batas atas penelitian atau odds ratio laryngoscope konvensional dengan migrate. Yang bisa batasnya dari sini. Hal ini menunjukkan bahwa semua kita lihat dari delta MAP HR dengan derajat konvektif bahwa tidak lebih buruk bersifat non-inferior. Lalu begitu juga untuk delta MAP dan HR, dan begitu juga untuk dari 6 variabel ini
kita bisa sebutkan bahwa bersifat non-imperial. Lalu bagaimana pada variabel terakhir yaitu Pogo atau omega? Apakah Pogo tidak lebih buruk daripada Mac bilang BR? Kita bisa melihat ada keunikan di sini bahwa pembanding berikut tidak hanya dia berpotongan dengan konteks itu, dia juga berpotongan dengan batas atas dari odds ratio pembanding antara Maghreb dengan Argoscope. Pada penelitian yang bersifat tadi ini menjadi sebuah tren. Karena membingungkan apakah dia bisa dikatakan setara atau apakah dia bisa dikatakan untuk sebuah non-imperial study pada box explore yang dikatakan kemarin bila nilai odds ratio dari penelitian tersebut harus berada antara nilai dan nilai batasnya dan tidak berpengaruh, itu baru bisa disampaikan sebagai ekuivalen atau sama. Tapi kalau pada itu bagaimana kita melihat bahwa Pogo tidak lebih buruk daripada Megatron, itu benar. Kalau hipotesis itu bisa diteritakan apa? Kita bisa melihat bahwa memang tidak ada perbedaan jika superioritas tadi nilai Pogo-nya sendiri bahwa nilai P tidak lebih kecil daripada 0,6. Berarti memang tidak ada perbedaan signifikan. Kemudian pada setiap ini ada perbandingan multivariatnya, sedangkan untuk perbandingan bivariatnya pun memiliki hal yang sama. Semua di atas 0,0 tidak ada perbedaan signifikan. Tetapi apakah makna dari non-imperial itu dan sifatnya adalah inkonklusif? Kita tidak bisa menyimpulkan sama sekali dengan hasil seperti itu. Pertanyaannya mengapa? Hal ini disebabkan karena power dan confidence transference. Kemudian capaian yang seharusnya non-imperial menjadi tereksklusikan karena hal tersebut lebih besar. Apa yang dimaksud? Artinya adalah karena jumlah dari karena capaian atau power confidence yang begitu besar, yang seharusnya nilai odds ratio ini bisa lebih ke arah sebelah kanan, itu menjadi tidak tercapai. Kemudian nilai P di 0,345 dengan Omeg versus Megat, bias dari non-imperialitas bersifat inkonklusif bisa. Hasilnya adalah Pogo menjadi tendensius ke arah ekuivalen di antara grup sesuai dengan hasil analisis rekursi di awal. Penambahan jumlah sampel atau pengurangan nilai alfa bisa menjadi solusi untuk mengurangi hasil inkonklusivitas tersebut. Lalu bagaimana dengan manfaat? Dari manfaat sendiri adalah untuk mengembangkan klinis, Omeg terbukti tidak lebih buruk daripada bagian bilang BF. Patient options. Patient memiliki pilihan bisa menggunakan alat yang lebih aman daripada laryngoscope konvensional. Untuk pendidikan dan pelatihan, Omeg menjadi standar baku baru untuk pendidikan baik pada manekin maupun pada pasien. Ingat bahwa pada pengembangan klinis derajat Omeg lahir penggunaan alat teknik bantu intubasi total percobaan intubasi minimal, kemudian kerusakan jaringan minimal dan respon hemodinamik. Untuk patient options, waktu laryngoscope menjadi lebih cepat, waktu intubasi menjadi lebih cepat, jumlah yang percobaan intubasi menjadi minimal, kerusakan jaringan minimal dan respon hemodinamik dan kemudian untuk alternatif yang ideal pada sumber daya terbatas, Omeg adalah video laryngoscope yang benar dengan aksesibilitas dan portabilitas harga yang terjangkau dan teruji biar bisa dikalibrasi. Apa saja sih limitasi dari penelitian? Limitasi untuk pada penelitian ini adalah inklusinya sangat ketat. Inklusi dipakai dewasa 18-65 tahun di kita bedah dan yang waktu berani. Sedangkan pada kenyataannya proses intubasi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja dan tidak terbatas pada usia dan tidak terbatas pada tempat. Hal ini tentunya menjadi sebuah penelitian awal bisa tetap untuk sebuah alat baru untuk diuji apakah hal ini bisa pada populasi yang tidak rentan itu belum barang. Eksklusinya terlalu luas. Masalahnya adalah kesulitan jalan nafas. Masalahnya ada kesulitan anatomi jalan nafas yang tercatat sebelumnya. Masalah anatomi jalan nafas kongenital dan fenomenal masih terlalu luas untuk kita. Untuk populasinya adalah subjek berbatas tidak rentan.
populasi dewasa muda, kasus pol dan terbatas sekitar tempatnya terbatas hanya pada kamar operasi. Prosedurnya sendiri menggunakan anestesi sehingga laringoskopi bagi yang sudah berpengalaman, kemudian satu cara induksi tanpa cara induksi yang lain, tidak mengizinkan ruang gerak dari ini di sana. Jadi meskipun demikian, data yang didapatkan bersifat heterogen dan tidak terus. Jadi meskipun sudah dilakukan, data yang didapatkan bersifat tidak heterogen dan terus. Sehingga target tujuan aplikabilitas penelitian ini terhadap OMEC agar bisa dapat dipakai pada kondisi di lapangan sesungguhnya dapat bisa dipertanggungjawabkan. Simpulannya adalah laringoskop video paten lebih dari laringoskop video itu memiliki kekuatan lebih daripada konvensional. Terbukti dari 5 dari 9 variabel. 5 dari 9 variabel tersebut adalah waktu laringoskopi, intubasi, jumlah percobaan intubasi, kerusakan jaringan, kemudian respon hemodinamik. Kemudian yang kedua adalah OMEC tidak lebih buruk daripada MECRAT, bilang BF. Terbukti dari 6 dari 9 variabel. Itu pada derajat flow end, penggunaan alat yang bantu intubasi, total percobaan intubasi yang minimal, kerusakan jaringan minimal, respon minimal. OMEC menjadi lebih unggul pada MECRAT pada 2 dari 2 menjadi 9 variabel. Dia menjadi lebih unggul. Itu terdapat pada intubasi dan caranya adalah untuk berikutnya dilakukan penelitian multiple fase. Dan fase 1 mungkin bisa dilakukan pada antara pertengahan hingga akhir 2022 dengan tujuan membuktikan keamanan penggunaan OMEC. Itu bisa dilakukan dengan cara nomor 1 dilakukan penelitian pertama adalah kriteria induksi dilimitasi pada pasien tidak rentan, kemudian laringoskopi dilimitasi pada pasien pada yang sudah berkompetensi dalam bentuk penelitian pengolahan. Kemudian penelitian keduanya dilakukan kriteria induksi yang diperlonggar dengan melibatkan pasien yang rentan. Kemudian laringoskopi dilimitasi pada yang sudah berkompetensi dalam bentuk skala masuk ke sub penelitiannya bisa menggunakan penelitian anestesi